Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita hadir di majelis ini. Seusai kita sama-sama menunaikan salat zuhur di rumah Allah yang mulia, kita kembali duduk sejenak untuk sharing tentang tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang saat ini masih hidup. Ya. Kenapa? Sebab hidup itu perjalanan. Ya. Kita sering menyebutnya sebagai perjalanan hidup. Ya. Nah, yang namanya perjalanan itu kan pasti mengenal kata memulai. Nah, pertanyaannya, dari mana kita memulai perjalanan hidup? Ternyata perjalanan hidup ini harus dimulai dari menyadari. Ya. Jadi perjalanan hidup harus dimulai dari menyadari. Kata dasarnya adalah sadar. Ya, sebab kalau orang menjalani hidup ini tanpa menyadari, maka hidupnya ya sekedar asal berjalan. Dan risikonya tidak akan sampai pada tujuan. Ya, jadi contoh sederhana, ya, teman-teman yang tinggalnya di sebelah barat, ya, kantor pajak ini, ya, kalau seandainya dalam perjalanan ke kantor ini, ya, kita sampai di perempatan ini. Ya. Posisi Bapak Ibu ada di sini. Kira-kira kalau pengen sampai pada tujuan, beloknya kemana? Ya. Kalau dari sini, beloknya kemana? Nah, tentu pertama harus tahu posisi, ya. Harus tahu posisi. Ya. Nah, tanpa disadari banyak orang yang enggak sadar dengan posisinya. Ya, bahwa posisi itu menentukan tujuan perjalanan hidup. Mau belok kemana itu kan tahu posisi. Ya, kalau kita tahu posisi, ya, dan kita sadar posisi kita, beloknya kemana? Ke kiri. Ya. Kalau sadar, ya, tahu posisi dan tahu tujuan, pasti beloknya belok. Ini kayaknya nggak ada orang barat nih, orang timur semua. Apotek mana? Kentungan, kan berarti ini perempatan Kentungan. Jadi kalau kita tahu dari sini pasti beloknya ke kanan, kalau memang tujuannya adalah kantor. Nah, tapi bayangkan kalau orang dalam keadaan nggak sadar di perempatan itu, dalam keadaan tidak sadar, begitu jalan ya asal jalan aja. Ya, tiba-tiba jalannya lurus ini. Nah, kalau lurus kan ya, tidak akan membuat dekat dengan tujuan. Ya. Kalau tinggalnya di Jalan Kaliurang, ya, tinggal di Gentan semisalnya, sampai di perempatan ini beloknya kemana? Beloknya ke kiri. Nah, soal menyadari, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi soal yang sangat penting dalam hidup. Dan ternyata untuk menyadari itu tidak mudah. Harus belajar. Belajar menyadari. Ya. Jadi untuk menyadari itu ternyata ada ilmunya. Ya. Kalau orang nggak punya ilmunya, ya dia tidak akan pernah bisa menyadari. Nah, salah satu fakta yang harus kita sadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini adalah menyadari kesalahan hidup yang dilakukan.
Ini hal yang sangat penting, menyadari kesalahan hidup yang dilakukan. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, ya, menyadari kesalahan? Karena dalam banyak fakta, ya, kita menemukan kenyataan, ya, banyak sekali manusia itu yang hidupnya terlanjur hidup. Ya, bisa jadi kita juga, ya, terlanjur hidup. Ya. Ada kesalahan yang kemudian akhirnya terlanjur dilakukan, yang sehingga akhirnya ya hidupnya juga terlanjur. Kenapa banyak di antara kita yang bahasanya adalah terlanjur hidup? Hidup adalah perjalanan, dan perjalanan itu kan pasti ada logikanya. Perjalanan itu pasti ada logikanya. Yang jelas perjalanan itu membutuhkan waktu. Tidak akan mungkin ada perjalanan tanpa ada waktu. Nah, perjalanan kalau dikaitkan dengan waktu, maka akan ketemu dengan logika ini. Setiap perjalanan yang bertujuan, dan pasti perjalanan itu bertujuan, ya. Kalau nggak ada tujuannya bukan disebut perjalanan. Akan membuat waktu membawa kita dekat dengan tujuan. Ini logika. Logika kan berarti sesuatu yang logis. Ya, setiap perjalanan yang bertujuan akan membuat waktu membawa kita dekat dengan tujuan. Sebagai contoh nyata, kita mau menempuh perjalanan dari kantor pajak ini menuju Kaliurang. Butuh waktu nggak Bapak Ibu? Butuh. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 jam nyampe nggak? Cukup kan? Iya, santailah. Katakanlah 1 jam. Perjalanan yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke Kaliurang. Kita kemudian berjalan menuju ke tujuan tersebut. Iya. Nah, sampailah kemudian kita di jalan ini. Begitu kita nyampe ke jalan ini, mungkin nggak kita tidak sadar kalau jalannya ternyata seperti ini. Kalau orang yang betul-betul faham, pasti dia segera menyadari. Kayaknya ada yang salah ini. Yang kalau kemudian dilanjutkan, begitu ketemu dengan ini, nah itu kesadarannya betul-betul terbuka enggak? Ya. Tapi kalau sampai ketemu laut baru sadar, itu kan kesadaran yang terlambat. Kenapa tidak sadar dari sebelumnya? Harusnya kalau mau dia sudah bisa sadar, curiga. Ya, ke Kaliurang kok ketemu jalan yang seperti ini, itu kan orang pasti akan curiga, ini salah jalan, ini pasti salah jalan. Nah, tapi kan kadang orang terus saja akhirnya ketemu dengan kondisi ini. Nah, begitu sampai kondisi ini nggak mungkin nggak sadar kan? Ya, nggak mungkin nggak sadar. Tapi kalau sadarnya seperti ini kesadaran yang terlambat. Dan banyak sekali orang-orang yang dalam hidupnya kesadarannya itu terlambat. Dia baru sadar kapan? Ketika malaikat Israel datang. Ketika malaikat Israel datang, semua orang setidak sadar-sadarnya, kalau sudah ketemu malaikat Israel, mungkin nggak sadar. Oh mungkin, tidak mungkin kan? Dia pasti akan sadar. Tapi sekali lagi ini adalah kesadaran yang terlambat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu hal yang paling awal untuk kita sadari dalam hidup kita adalah menyadari kesalahan hidup. Ya, menyadari kesalahan hidup. Ya. Karena kalau kita perhatikan hidup kita yang sudah bertahun-tahun, tujuannya kan jelas, yaitu mendekatkan diri ke Allah. Sudah puluhan tahun kita menempuh perjalanan dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sholat ini kan untuk apa lagi kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah adalah tujuan hidup kita, bahkan tujuan akhir hidup kita. Maka pertanyaannya, setelah kita menempuh perjalanan puluhan tahun menuju Allah, kira-kira Allahnya sudah terasa dekat atau belum? Kalau belum, harusnya kita curiga, pasti ada yang salah ini. Ya, dalam perjalanan hidup kita tidak mungkin tidak ada yang salah. Ya, karena kalau orang betul-betul perjalanan hidupnya menuju Allah, betul-betul menuju Allah, puluhan tahun itu waktu yang lebih dari cukup untuk membuat kita merasa dekat dengan Allah. Dan tanda kalau orang dekat dengan Allah adalah
menyukai apa yang disukai Allah dan tidak menyukai apa yang tidak disukai Allah. Yang kedua, ada kecintaan dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, terus bagaimana caranya kita belajar menyadari kesalahan? Ada caranya, dan cara itu kita temukan di dalam salat. Salat adalah madrasah kehidupan, tempat kita belajar menyadari 4 kesalahan yang membuat hidup manusia tidak kunjung sampai pada tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan ibadah salat, ya ternyata kita menemukan setidaknya ada 4 kesalahan yang membuat hidup kita tidak kunjung sampai pada tujuannya. Ya, belum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, bicara tentang salat, ya, ada banyak sekali pesan-pesan yang dari pesan-pesan ini kita jadi menyimpulkan bahwa memang salat itu ya madrasah kehidupan. Pesan yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan salat. Salah satunya di surat Thaha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat mengajari kita, mendidik kita untuk menjadikan semua gerak hidup kita bermakna zikir kepada Allah. Ya, semua gerak hidup kita, gerak ucapan kita itu bermakna zikir kepada Allah. Karena memang sejatinya zikrullah adalah nafas hidup seorang mukmin. Ya, nafas hidup seorang mukmin itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Ini pesan Allah yang pertama. Ada pesan Allah yang lain yang kaitannya dengan salat. Iya. Awalnya Allah mengatakan wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, lanjutannya ini yang menjadi penting sekali bagi kita. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sekaligus ini juga menjadi ukuran sejauh mana orang itu dekat dengan Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, gak mungkin dia punya keberanian melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, kayak mahasiswa kalau ujian, kalau di dekat dia ada dosen, berani nyontek gak? Enggak. Karena dia merasa dekat. Hal yang sama ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kesalahan yang dilakukan dalam hidup manusia. Akibat kesalahan ini manusia hidupnya tidak semakin dekat dengan tujuan, bahkan kadang merasa justru menjauh dari tujuan. Apa 4 kesalahan itu? Yang pertama, kesalahan di dalam memahami hakikat umur. Tidak akan mungkin ada hidup tanpa adanya waktu, dan waktu itu yang akhirnya membentuk umur. Dan itu menjadi kesalahan manusia di dalam soal umur. Yang kedua, kesalahan dalam memahami fondasi hidup. Karena hidup ini di satu sisi diibaratkan sebagai perjalanan, hidup ini juga bisa diibaratkan seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang membuat bangunan tapi tanpa fondasi. Pasti bangunan itu akan rapuh. Hal yang sama dengan hidup tanpa fondasi akan menjadi hidup yang rapuh. Nah, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan memahami orientasi hidup. Orientasi hidup. Jadi kalau fondasi itu lebih kepada motivasi. Nah, yang ketiganya adalah orientasi hidup. Hidup ini mau kemana? Dan yang paling akhir adalah kesalahan memahami siapa yang seharusnya memimpin hidup kita. Kesalahan memahami siapa yang seharusnya memimpin hidup kita. Tentu yang memimpin diri kita adalah kita sendiri. Kitalah pemimpin.
Cuma kalau bicara kita, siapa kita yang memimpin kita? Ya, karena kita itu ada beberapa pilihan. Mungkin nafsu, mungkin akal, mungkin hati. Nah, selama ini kita hidup dipimpin oleh siapa? Nah, itu akan menjadi titik penentu ya, di antara 4 kesalahan ini. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita bahas mungkin satu persatu ya. Bisa jadi satu pertemuan satu dulu ya, dan kemudian kita PR-kan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan memahami hakikat umur. Selama ini kita sendiri Bapak Ibu memahami hakikat umur itu berulangnya waktu. Ya, berulangnya waktu. Ya, dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, akhirnya tahun ke tahun. Ya. Makanya kemudian manusia mengenal kata ulang tahun. Ya, ulang tahun itu kan maksudnya tahun yang berulang. Ya, tahun yang berulang. Nah, sehingga ketika orang ditanya berapa umur Anda, jawabannya adalah sesuai dengan berulangnya tahun. Oh, saya sudah 46 tahun, saya sudah 50 tahun. Itu kan menyebut pengulangan waktu. Jadi umur difahami sebagai pengulangan waktu. Nah, disinilah kesalahannya. Dan sholat sekaligus meluruskan kita. Ya. Dengan meluruskan ini kita jadi tahu, oh di sini kesalahan kita. Nah, apa yang diluruskan oleh sholat tentang hakikat umur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu sholat itu ada namanya. Ya, ada namanya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Ternyata kita melihat nama-nama sholat ini akhirnya berubah menjadi waktu. Menjadi nama waktu. Waktu zuhur, waktu asar. Padahal aslinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah nama sholat. Nama sholat. Cuma karena asar, maghrib, isya, subuh itu ada jamnya, ada waktunya, akhirnya kemudian berubahlah nama-nama sholat itu menjadi nama waktu. Ya, makanya ketika orang janjian kan biasanya, kapan nih kita ketemu? Habis zuhur aja. Padahal yang bilang habis zuhur itu dia nggak sholat zuhur. Nah, kalau kemudian kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan ketika datang waktu zuhur? Sholat. Ketika datang waktu asar? Sholat. Datang maghrib, kembali sholat. Isya, sholat. Subuh, sholat. Ketemu zuhur, sholat. Nah, dari sini kita bisa memahami betapa sholat mengajari kita, Bapak Ibu, bahwa hakikat umur bukanlah bilangan waktu yang terus berulang, melainkan bilangan amal yang diulang-ulang. Inilah sebenarnya hakikat umur. Bukan bilangan waktu yang berulang. Karena waktu nggak usah diulang, dia akan berulang dengan sendirinya. Yang tidak bisa berjalan sendirinya, berulang sendirinya itu adalah amal. Ya, biarkan waktu berjalan ya. Orang juga pasti akan tahu, nggak usah kita sebut kan. Berapa umur kita akan kelihatan dari wajah. Ya, tanpa perlu kita menyebut, orang pasti akan tahu lah berapa umur kita. Sehingga memang pertanyaan tentang umur itu berkaitan dengan bukan pengulangan waktu, tapi pengulangan amal. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, berapa umur Bapak? Itu sebenarnya yang ditanyakan, berapa kali kita khatam Quran. Jadi di usia kita saat ini, kalau ada orang yang bertanya berapa umur, sama dengan berapa kali khatam Quran, berapa kali kita sudah sholat tahajud, berapa kali kita sudah sedekah, berapa kali kita sudah menolong orang. Jadi pertanyaan berkait dengan umur itu adalah pertanyaan berkait dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita memahami umur seperti ini, apa dampak positifnya Bapak Ibu? Ini dampak positifnya. Siapapun yang bilangan ibadah dan amal solehnya selalu berulang,
maka ia akan mati saat ia berada di puncak kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau bicara fakta umur itu sebenarnya berubah waktu, berulang waktu. Umur itu bertambah atau berkurang? Umur kan berkurang. Ya. Umur manusia semakin bertambah hari, bertambah bulan, itu semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Nah, kalau seandainya berulangnya waktu itu menyebabkan berulangnya amal kebaikan, maka apa yang akan terjadi? Betul-betul seperti yang kita lihat di slide ini. Ia akan mati saat ia berada di puncak kebaikan. Jadi mati itu bagi kita adalah puncak kebaikan kita. Jadi kalau mau dibuat diagramnya, kira-kira seperti ini. Ini yang hijau adalah umur. Umur kalau dikatakan dengan waktu, semakin bertambahnya waktu, umur kita turun kan? Ya, turun dalam artian berkurang. Dan nanti akan mencapai titik habis. Nah, sholat mengajar kita bahwa berulangnya waktu itu berarti berulangnya amal. Berulangnya amal. Sehingga logikanya umur turun, kebaikan naik. Iya. Dan akan timbul diagram seperti ini. Umur turun, kebaikan naik. Begitu umur habis, kan kebaikan kita berada di puncak. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak ada kaitan dengan umur panjang atau umur pendek. Belum tentu orang yang umurnya panjang kebaikannya lebih banyak daripada orang yang umurnya pendek. Walaupun kalau pakai logika yang sama, sebenarnya jatuhnya sama. Ada orang yang memang jatah umurnya 30 tahun, maka ketika 30 tahun kan umurnya habis. Dan kalau selama sepanjang umur dia mengisi, mengulang-ulang kebaikan di sepanjang umur itu, berarti ketika umur dia habis kan dia sudah berada di puncak kebaikan. Karena umur itu kan ditentukan oleh, umur itu ada kaitannya dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Ada. Ada kaitannya dengan rezeki. Jadi kalau ada orang yang memang meninggal itu masalahnya apa? Jatah rezekinya sudah habis. Jatah rezekinya sudah habis. Maka sebenarnya kalau kita pengen panjang umur, jatah rezeki kita jangan dihabiskan cepet-cepet. Makanya kenapa orang miskin itu umurnya panjang? Karena mereka awet betul di dalam memanfaatkan rezeki. Orang kaya sehari dia bisa menghabiskan 100.000. Orang miskin 10.000. Makanya orang yang kaya itu cepat matinya karena jatah rezekinya cepat habis bila dibanding dengan orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalaulah ada orang yang logikanya juga sama, umurnya 60 tahun, tapi pola hidupnya sama, maka sebenarnya antara yang usia 30 tahun dengan yang usia 60 tahun, jatuh mati di puncak kebaikannya itu sama. Sama. Berarti sebenarnya lebih enak umur panjang atau umur pendek? Umur pendek, tapi yang kita lakukan adalah mengulang-ulang kebaikan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melepas ajal dengan cara yang paling disukai oleh Allah. Jadi salah satu ciri orang yang hidupnya adalah mengulang-ulang kebaikan, kapanpun dia mati, Allah pilihkan dia mati dengan cara yang paling disukai oleh Allah. Dengan cara yang paling disukai oleh Allah. Nah, sebenarnya yang paling disukai oleh Allah itu adalah mana yang paling banyak kita ulangi. Mana yang paling banyak kita ulangi dalam hidup kita. Kita lebih banyak mengulang baca Quran, mengulang salat, mengulang sedekah, mengulang zikir. Itu yang nanti akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir hayat kita. Contohnya seperti yang mungkin pernah kita sampaikan, beliau Pak Zainul Ma'arif, beliau meninggal dalam keadaan sujud salat ba'diyah isya. Kenapa? Karena bisa jadi beliau mengulang sujud itu sangat sering.
Sujud menjadi amal yang paling sering dilakukan oleh beliau. Karena memang hukum kematian kata Nabi, Allah akan mematikan siapapun dalam keadaan dia melakukan amal yang biasa dia lakukan. Kalau biasa dia lakukan kan berarti pasti paling banyak, ya, paling banyak dia lakukan. Termasuk kalau dia biasanya melakukan yang buruk, ya udah itu yang nanti akan menjadi penutup. Waliyadzubillah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini terjadi CCTV ya, tanggal 1 Januari 2010 ya, berarti sudah 15 tahun yang lalu. Saya pernah nyoba lihat ya, tanggal 1 Januari itu hari apa? Tahun 2010 ternyata hari Jumat. Dan terjadinya jam 11 lebih 9 ya. Kalau jam 11 lebih 9 beliau ada di masjid, itu berarti pasti untuk Jumatan. Jam 11 lebih 9 41 detik posisinya ruku. Kemudian 2 menit setelahnya 11 lebih 11 posisinya sujud. Dari ruku ke sujud menghabiskan waktu 2 menit. Itu menunjukkan salat beliau cepat atau lama. Dari ruku ke sujud, ruku yang tidak terus sujud, 2 menit itu terbilang lama atau cepat? Oh lama. Kita 2 menit kan biasanya 2 rakaat khatam. Nah kemudian di jam 11 lebih 11 45 detik beliau posisinya masih sujud. Berarti beliau sujud 12 detik. Sujud 12 detik itu lama atau sebentar? Lama. Kita kan biasanya 2 detik ya, udah bangun. Beliau ya 12 detik. Nah, sampai kemudian di 11 lebih 22 menit beliau tetap dalam keadaan sujud. Ini yang mengundang banyak pertanyaan. Ini orang kok sujud lama betul? Akhirnya ditengok pas di jam 11.22 lewat 27 menit, berarti 13 detik kemudian pas dicek ternyata beliau sudah dalam keadaan wafat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, wafat dalam keadaan sujud, dengan siapa yang enggak iri? Ya Allah, sekalinya meninggal dalam keadaan sujud. Dan itu pasti akan terjadi, dialami oleh siapapun yang menyadari bahwa hidup adalah pengulangan amal. Iya, pengulangan amal, bukan pengulangan waktu. Biarkan waktu berjalan dengan sendirinya. Tugas kita adalah setiap detik itu akan memiliki makna amal. 1 detik itu terlalu berharga kalau dibiarkan tanpa amal. 1 detik itu berharga. Ya, sebagaimana kalau seandainya ada fenomena keracunan semisal, oh yang keracunan cuma 0,0001% semisal, ya, itu angka yang besar atau angka yang kecil? Angka yang besar. Angka yang besar. Ya. Karena kalaupun seandainya ya, yang keracunan cuma 1 itu terlalu besar, kita nggak bisa menyepelekan. Kalau ada orang yang menyepelekan, yang mengatakan yang keracunan cuma 1 kok semisalnya, maka pertanyaan sederhana, kalau yang 1 itu anak bapak gimana? Maka sama sebenarnya 1 detik itu waktu yang sangat berharga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pelajaran salat yang pertama ini kita betul-betul meluruskan kesalahan kita selama ini yang menganggap bahwa hidup adalah pengulangan waktu. Bukan, hidup adalah pengulangan amal. Pengulangan amal. Maka memang sudah semestinya paling tidak setiap hari ya, karena waktu yang paling mudah ya, paling pendek untuk untuk dievaluasi itu kan hari. Kalau 1 jam rasanya terlalu cepat ya. Paling tidak 1 hari. Sehari ini saya mengulang bacaan Quran berapa lembar. Iya, saya zikir Allahu Akbar, Subhanallah. Intinya zikir ya berapa kali. Saya salat sunnah hari ini berapa rakaat. Ya, saya sedekah berapa rupiah. Ya, itu harus menjadi catatan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan dengan catatan itu kita bisa melihat ya, bahwa ternyata memang saya alhamdulillah hidup ini mengulang-ulang kebaikan,
bukan kemudian ngulang-ngulang nonton sinetron, nonton bola. Ya, yang itu pengulangan yang tidak ada nilainya bagi kehidupan. Hadan ya Allah wa iyyakum. Besok nanti kita akan bahas kesalahan yang kedua yang ada kaitannya dengan hidup, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.